Kali ini saya akan merekomendasikan anime-anime terbaik menurut channel AA92. Langsung saja ke animenya. Kita langsung saja ke list animenya. Pada kesempatan hari ini saya akan menunjukkan berapa anime yang baik dan menurut saya itu terbaik gitu ya. Anime terbaik menurut saya yaitu satu guys. Mari kita bahas anime yang pertama, yaitu Dead Alive. Anime ini bergenre komedi, harem, mecha, romance, school, dan SCI. Sinopsisnya adalah 30 tahun yang lalu, gempa yang sangat dahsyat terjadi di pusat Eurasia dan membunuh 150 juta jiwa. Setelah sekian lama, hingga baru-baru ini telah terjadi beberapa ledakan dengan skala kecil terjadi di beberapa tempat yang berbeda. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Itsuka Shido bertemu dengan gadis-gadis mobil guys. Jam segini masih banyak mobil, maaf ya. Oke, saya lanjutkan. Shinobu bertemu dengan gadis yang memiliki kekuatan dan tak diketahui asalnya. Mereka merupakan gadis yang disebut dengan spirit, dan kalah penyebab terjadinya ledakan 30 tahun yang lalu. Bahkan teman sekelasnya hingga adiknya adalah anggota bahkan komandan dari sebuah organisasi khusus tersebut, bertujuan menangani para spirit tersebut agar tidak terulang kejadian yang sama seperti dulu. Walaupun dengan cara kekerasan sekalipun, namun Shido tak ingin mengambil cara kekerasan dan memilih cara lainnya. Adiknya sendiri memberitakan bahwa hanya ada cara satu lagi untuk mengenai mereka, yaitu dengan mengencani para spirit dan membuat mereka jatuh hati, karena walaupun begitu para spirit hanyalah gadis yang memiliki masa lalu yang suram. Dari sinilah cerita Shido menjalankan tugasnya untuk melakukan hati para spirit dimulai. Bukan anime yang kedua, yaitu Dog's Day. Dog's Day adalah pindah dulu guys. Dog's Day bergenre action, adventure, fantasi, dan magic. Sinopsisnya adalah berlatar belakang di dunia fantasi bernama Floyord yang dihuni oleh manusia yang memiliki ekor dan kuping layaknya kucing dan anjing. Saat ini kerajaan Biscuit berperang melawan kerajaan pasukan tentara singa Gilead yang dipimpin oleh Leo. Karena terdesak dan tak mungkin menang, akhirnya Putri Biscotti mengira Friano Biscotti menuntut untuk memanggil pahlawan dari dunia lain. Nah, anime ini bergenre isekai juga ya guys. Izumi Chikui merupakan seorang siswa SMP asal Inggris yang bersekolah. Ia sangat menyukai olahraga, terutama tentang akrobatik yang sangat ia tekuni. Suatu hari seekor anjing menyerap masuk ke dalam sebuah portal misterius yang membuatnya berpindah ke Floyord. Yang Tuan Putri yang menunggu di sana menjelaskan secara ringkat apa yang sedang terjadi dan memberikan gelar pahlawan. Bagaimanakah kisah Izumi di dunia baru ini? Bagaimana? Ayo guys. Walaupun nggak tahu, nggak ding. Ini saya baca dikit ya. Cerita tuh Izumi itu yang pria yang polos, terus suka lari-larian, dan dia tuh jatuh dari atas gedung masuk ke portal, dan ternyata si putri ini nggak tahu apa. Tonton animenya. Oke, kita beralih ke recommended anime yang ketiga, yaitu Dorohedoro. Ya gua bosok, maklum ya guys, maklum ya teman-teman, karena wifi gratisan paketan habis ya, kayak gini lah namanya juga pengangguran. Dorohedoro bergenre action, komedi, fantasi, horor, dan seinen. Sinopsisnya berlatar belakang di sebuah distrik gelap, Holy, tempat yang dimana orang-orang tak memiliki harga sama sekali. Kekerasan dan pembunuhan di mana-mana, dan parahnya tak ada yang peduli akan hal tersebut. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan di distrik ini. Karena itulah tempat sangat cocok untuk para penyihir untuk melakukan pelatihan sihir. Para penyihir datang ke Holu untuk melatih sihir. Mereka telah mengacak-acak distrik dengan sihir mereka, membuat orang-orang sebagai objek percobaan mereka tanpa belas kasihan. Mereka bahkan dapat mengubah manusia menjadi seorang dengan sihir. Mereka dapat mengubah serangga
menjadi mereka dapat mengubah sak duh semua gila teh jenis asem baleni. Mereka bahkan dapat mengubah manusia menjadi serangga dengan sihir. Bercerita tentang seorang pria bernama Kaiman. Ia sama sekali tidak ingat tentang masa lalunya. Saat itu dirinya sedang mencari penyihir yang telah merubah kepalanya menjadi layaknya kadal. Ditemani partnernya Nika Wudau, mereka berdua memburu setiap penyihir yang muncul di hall. Gitu ya guys. Kita lanjut ke Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist ini bergenre action, adventure, komedi, drama, fantasi, magic, military, shonen, lengkap sekali guys. Bercerita tentang sepasang saudara bernama Edward Ellis dan Fanny Eric. Ayah mereka bernama Van Hohenheim merupakan seorang alkemis yang jarang berada di rumah, sehingga Ed dan Al hanya tinggal bersama ibunya. Panjang-panjang ya guys, namanya Alphonsus Eric dan Ed Elrich, dipanggilnya sama Ed dan Al. Oke, kita lanjut. Ed dan Al hanya tinggal bersama ibunya, Teresa Erich. Namun karena sakit, Teresa akhirnya meninggalkan Ed dan Al yang saat itu masih kecil. Namun mereka berdua sudah mewarisi bakat ayahnya, mencoba untuk menghidupkan kembali sang ibunda. Dalam dunia alkemi, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka harus mengorbankan sesuatu dengan harga yang setimpal. Sebagai harga untuk mencoba menghidupkan kembali ibunya, tubuh Al dan kaki kiri Ed diambil sebagai biaya masuk untuk ritual tersebut. Namun sayang sekali percobaan mereka tersebut sia-sia dan gagal. Al yang hanya memiliki jiwa kini hidup dalam baju lirah yang didapatkan dengan bayaran tangan Edward. Sedangkan tangan kanan kaki kiri Edward diganti dengan automail. Dari sinilah kisah mereka berpetualang untuk mencari cara agar tubuh mereka kembali, serta kehidupan baru yang bergabung sebagai alkemis negara atau Full Metal Alchemist dimulai. Oke guys, lanjut. Guilty Crown. Tadi saya nyebutnya apa ya? Intinya Guilty Crown. Guilty Crown yaitu anime yang bergenre action, drama, romance, CSI, dan superpower. Tahun 2039. Mantap ini. Ini baru 2023, sebentar lagi ya guys. Tahun 2039 merupakan tahun yang sangat kelam bagi Jepang. Muncul virus yang misterius melanda Jepang, corona kali, membuat kehancuran. Karena peristiwa itu, kini Jepang telah dikendalikan oleh sebuah organisasi multinasional bernama Gahaki, dan kejadian itu disebut dengan Lost Shermans. 10 tahun berlalu, bercerita tentang seorang siswa bisa bernama Omasu bertemu secara kebetulan dengan artis penyanyi kesukaan bernama Yuzira Inori. Inori ialah artis yang dikenal di internet yang lagu-lagunya tersebut sering didengarkan. Ternyata Inori merupakan anggota dari sebuah organisasi gerilyawan bernama Undertakers. Undertaker guys, lawannya itu pasti Batista, terusan The Rock, terusan John Cena gitu ya guys. Oke, kita lanjut. Undertaker adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk membebaskan Jepang dari Gehaki dan berperang melawan mereka. Karena pertemuan dengan Inori, Su sekarang mendapatkan kekuatan King Mark dan terpaksa untuk bergabung bersama mereka dan berperang melawan Gehaki. Oke, kita lanjut lagi. Kita anime yang ke 1 2 3 4 5. Kita ke 6 ya guys ya. Hamatora Season 2. Oke guys, Season 2 yaitu bergenre komedi, drama, military, superpower. Sinopsisnya adalah season kedua dari anime Hamatori The Animation. Berjarak 3 bulan setelah insiden yang terjadi di Yokohama, ada beberapa orang yang memiliki sebuah kekuatan minuman. Sial tuh guys. Dan mereka disebut dengan minuman Halda. Minuman merupakan kekuatan yang didapat oleh seseorang terakhir atau dari beberapa serangkaian tes untuk mendapatkannya. Nietzsche dan Murasaki merupakan minum Halda yang tak lain adalah lulusan Lukas Academy yang sering disebut dengan tuan nama Hamatora. Mereka sering berkumpul dengan teman-temannya lain di kafe Nowhere. Di kafe Nowhere, mereka menjadikan sebagai kantor kecil dan membuka jasa untuk menyelesaikan masalah-masalah para kalian. Banyak kasus yang telah mereka tangani, dari kasus kecil hingga kasus besar. Sedikit demi sedikit mereka mengetahui setiap kasus tersebut ternyata berhubungan satu sama lain, dan skenario terbesar akhirnya perlahan terungkap. Oke,
Kita lanjut ke anime yang ke 7. Kita di anime ke-7 ini kita akan disajikan dengan Key Season 2. Judul anime cuma Key atau K. Oke. Key Project. Oke, lanjutan dari sebelum anime yang Key tadi. Aslinya gue nggak mau bahas sih karena anime ini kan lanjutan sambungan dari anime season 2 nya, berarti ini yang season 1 nya. Tapi kalau kalian penasaran gue sebutin aja deh biar kalian ada gambaran lah untuk animenya gitu ya. Oke, nggak perlu banyak lagi, nggak perlu banyak budget, kita langsung ke anime saja. King merupakan seorang yang diberikan kekuatan supernatural dan memiliki kemampuan untuk merekrut orang lain dari dalam klan mereka. Sebelumnya, anggota klan kehormatan klan merupakan tugas utama dari raja atau king. Namun sebuah insiden membutuhkan terjadi dan melakukan salah satu anggota Homo yakni Totsuka Tatara. Video pembunuhan yang dilakukan oleh klan merah tersebut bahkan sudah bersebar luas. Oleh karena itu, gesekan antar klan mulai muncul dan banyak klan yang mengincar sang pembunuh. Mikoto Shou, raja klan merah, saat itu juga sedang melakukan pencarian terhadap anggotanya, Yoshiro Isana, yang menjadi pelaku dari video pembunuhan tersebut. Namun saat anggota klan merah bertemu dengan Yoshiro berusaha untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Setelah ditelusuri lebih dalam, mungkin saja ada sebuah permainan konspirasi yang sedang terjadi di belakang layar. Dia akan membuat terjadinya peperangan antar raja di dunia ini. Tonton juga kelanjutannya di Key Return of King. Nah, kalian wajib nonton itu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke anime yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang ke-9. Di sini kita akan membahas KK season 2 nya. Ya nggak usah gue ini lah, kalian udah tahu KK season 2 gitu aja ya. Jadi gue ralat ya, tadi bukan bukan 10 anime, berarti ada beberapa anime yang apa nih namanya, yang ada season 1 dan season 2 nya. Oke, gak perlu berbuang-buang waktu kalian yang sangat berharga, kita lanjut ke anime yang berikutnya, yaitu Kenja no Mago. Nah, itu sebuah anime yang bergenre action, komedi, fantasi, dan magic. Sinopsisnya adalah suatu hari terjadi kecelakaan yang menewaskan seseorang pekerja yang baru pulang dari kantornya, terbaring lemas dan akhirnya meninggal. Setelah itu, pria direinkarnasi ke dunia lain, dari awalnya menjadi seorang bayi. Nah, ini adalah anime yang kalian suka deh, tapi gue nggak mau banyak panjang lebar ngasih ininya. Intinya nih bagus deh animenya, buatan Silverlink juga, dan jangan berharap ada season 2 nya guys. Kalian nonton sendiri aja, yaitu judulnya itu Kenja no Mago. Oke guys, sekian dulu dari saya. Terima kasih kalian yang sudah menonton, semoga terhibur dan semoga kalian terbantu dengan list anime yang ada di AA92. Oke, bye bye.